Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, salah satu ritual wajib haji adalah melontar jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan akabah di Jamarat, Mina, Arab Saudi. Ritual tersebut dilaksanakan pada 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah jamaah haji mabit di Musdalifah. Pada 10 Zulhijjah atau momen Idul Adha, jamaah haji hanya melempar jumrah akabah, kemudian dilanjut tahalul awal. Lemparan dilakukan sebanyak 7 kerikil yang diambil jamaah di Musdalifah saat mabit. Jamaah lanjut melempar jumrah pada 11 Zulhijjah di 3 titik, yaitu ula, wusta, dan akabah masing-masing 7 kerikil. Jamaah melaksanakan lemparan yang sama pada 12 Zulhijjah. Dukung kami untuk terus berkembang. Bagi jamaah yang mengambil nafar awal, mereka menyelesaikan ritual lempar jumrah pada 12 Zulhijjah. Sementara jamaah haji yang mengambil nafar sani akan menyelesaikan lemparan jumrah pada 13 Zulhijjah. Rata-rata tiap jamaah melempar 49 kerikil selama 3 hari, nafar awal, dan bisa meningkat hingga 70 kerikil bila ditambah hari keempat, nafar sani. Lempar jumrah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik masing-masing 7 kerikil. Bagi jamaah haji yang ingin mengambil waktu afdal, mereka akan melempar jumrah pada siang hari ba'da zuhur. Namun, untuk jamaah haji Indonesia dijadwalkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH, untuk melempar jumrah pada pukul 04.00 WAS untuk menghindari desak-desakan dengan jamaah haji luar negeri yang badannya besar-besar. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi merilis jumlah total jamaah haji tahun 2025 sebanyak 1.673.230 orang. Jumlah tersebut terdiri dari jamaah haji dari luar kerajaan sebanyak 1.506.576 orang dan jamaah haji dari dalam kerajaan atau undangan kerajaan Arab Saudi sebanyak 166.654 orang. Baca juga sekali lempar jumrah. Jamaah haji Indonesia harus jalan kaki September 10 km. Adapun jamaah haji laki-laki sebanyak 877.841 orang. Sedangkan jamaah haji perempuan sebanyak 795.389 orang. Dari jumlah total jamaah haji dari seluruh dunia tersebut, bisa dihitung jumlah kerikil yang dihasilkan dari lontar jumrah selama tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika diasumsikan seluruh jamaah haji dari seluruh dunia mengambil nafar awal,
maka kerikil yang dihasilkan sebanyak 81.988.270 kerikil. Namun jika diasumsikan seluruh jamaah haji mengambil nafar sani, maka kerikil yang dihasilkan sebanyak 117.125.100 kerikil. Lantas, dikemanakan ratusan juta kerikil tersebut? Kerikil bekas lempar jumrah yang dilemparkan jamaah haji jatuh ke ruang bawah tanah yang memiliki kedalaman hingga 15 meter di masing-masing pilar, yaitu Ula, Wusta, dan Akabah. Melansir dari Arab News, kerikil menjalani proses sieving, penyaringan, dan pencucian menyeluruh untuk menghilangkan debu sebelum disterilkan dan disimpan. Selain dicuci, kerikil juga disemprot disinfektan untuk menjaga kebersihan maksimal. Kerikil yang sudah bersih dikumpulkan di fasilitas penyimpanan oleh kendaraan khusus sebelum didistribusikan. Untuk musim haji berikutnya, sebanyak lebih dari 80.000 karung kerikil disebar di lebih dari 300 titik sepanjang rute Musdalifah hingga jembatan Jamarat. Pengolahan ini menunjukkan sistem waste to resource yang cermat dan berkelanjutan. Kerikil yang dibersihkan dapat digunakan lagi. Proses ini mengurangi kebutuhan material baru dan mengoptimalkan logistik berskala besar. Lantas, bagaimana kriteria batu kerikil yang sah untuk digunakan melontar jamrah? Dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, melempar jamrah hanya diperbolehkan menggunakan batu. Artinya menggunakan benda yang tergolong dalam jenis batu-batuan, apapun itu bentuknya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, melempar jamrah dapat dilakukan dengan benda apapun yang termasuk bagian bumi, artinya tidak harus dengan batu. Dukung kami untuk terus berkembang. Artinya, dan harus berupa batu. Seperti yang dikatakan Imam Malik dan Ahmad, maka boleh dengan batu pualam, bram, kazan, dan segala jenis batu lainnya, termasuk batu kapur sebelum matang dan menjadi kapur. Abu Hanifah berkata bahwa boleh melontar dengan sesuatu yang tidak terpatri, dicetak dibentuk dari lapisan bumi, seperti arsenik, kapur, dan sejenisnya. Ar-Rafi'i, Al-Aziz Syarhul Wajiz, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997, Juz 3, halaman 437. Dalam kitab Al-Hawi fi Fiqih Al-Syafi'i, 4179, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melempar jamrah kecuali dengan sesuatu yang disebut batu, baik batu itu lunak atau keras. Adapun benda-benda yang tidak disebut batu seperti batu bata, tanah liat, plester, kapur, arsen, perak, emas, tembaga dan timah, serta mutiara dan garam, maka tidak boleh digunakan untuk melempar jamrah. Berpijak pada pendapat Syafi'iyah, tidak ada ketentuan khusus terkait batu yang dapat digunakan untuk melontar jamrah. Sehingga asalkan benda itu disebut batu maka sah untuk digunakan melontar jamrah. Hanya saja terdapat kesunahan dalam memilih batu yang digunakan, yaitu disunahkan menggunakan batu kerikil seukuran kacang polong dan suci. Artinya,
Sunahnya adalah melemparkan sesuatu seperti kerikil yang ukuran panjang dan lebarnya kurang dari seujung jari seukuran kacang polong. Jika seseorang melempar dengan batu yang lebih kecil atau lebih besar maka hukumnya makruh dan tetap sah. Dan disunahkan menggunakan batu yang suci. Ar-Rafi'i, Syarhul Wajiz, Juz 3, halaman 437. Selain itu, batu-batu yang makruh namun sah untuk digunakan antara lain batu yang najis, batu yang diambil dari tanah halal atau dari masjid dan batu yang sudah digunakan untuk melontar jamrah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zakaria Ansyari. Artinya, cukup melempar batu kapur sebelum dimasak, dan disunahkan melempar batu sebesar kerikil yang seukuran kacang polong, dan makruh melempar dengan batu yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Makruh melempar dengan batu yang najis, dan dengan batu yang diambil dari tempat halal atau dari masjid, yaitu jika itu bukan bagian dari masjid. Jika itu bagian masjid maka hukumnya haram, dan makruh dengan batu yang sudah dilemparkan, karena dikatakan, sesungguhnya batu yang diterima itu diangkat dan yang ditolak itu ditinggalkan. Kemudian jika dia melempar dengan batu-batu yang dimakruhkan tadi, maka diperbolehkan sah. Zakaria Al-Ansyari, Gurarul Bahiyah Syarhul Bahjah, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997, Juz 8, halaman 46. Simpulan kriteria batu kerikil yang digunakan melontar jamrah, menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad adalah segala benda yang disebut termasuk dari jenis batu-batuan. Dan disunahkan batu itu seukuran kacang polong, suci, tidak dari tanah halal dan masjid, serta belum digunakan untuk melempar jamrah. Sedangkan menurut Abu Hanifah melempar jamrah dapat dilakukan dengan segala benda yang termasuk dalam bagian bumi dan tidak harus berupa batu.